Apa kabar anak-anak? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat hingga nanti sampai di akhir Ramadan kita akan melaksanakan puasa dan ibadah sunnah lainnya dengan sempurna. Amin. Anak-anak, bagaimana? Apakah kalian merasa ada yang istimewa pada Ramadan hari ini? Semoga kalian menemukan hikmah-hikmah yang banyak di Ramadan pada tahun ini. Anak-anak, hari ini kita akan memulai hari pertama Sanlat online yang dilaksanakan oleh SDN Dukuh 05 mulai dari hari Senin sampai Rabu. Dan pada hari pertama ini, apakah kalian sudah melihat daftar dari kegiatan hari ini? Nah, kira-kira judulnya apa ya materi hari ini? Iya, benar. Hari ini kita akan bahas tema tentang keutamaan berpuasa. Simak baik-baik materinya ya. Puasa berasal dari kata romdo yang artinya panas. Kenapa panas? Karena pada saat berpuasa tenggorokan sangat merasakan panas karena dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dia tidak dialiri air. Makanya tenggorokan akan sangat terasa kering dan haus. Namun ada lagi yang mengatakan bahwa romdo itu diumpamakan seperti kita mendapatkan sebuah besi karat dari dalam tanah, kemudian besi karat itu kita panaskan dengan suhu yang cukup panas. Setelah besi itu memerah, maka kita ambil besi itu, lalu kita ketuk dengan keras, maka rontoklah karat-karatnya. Bersih dia, seperti besi yang baru. Begitu pula Ramadan. Selama 11 bulan kita banyak menghasilkan karat. Mata kita, penglihatan kita itu berkarat. Ada fokus-fokus mata yang tidak harusnya kita lihat, tapi dilihat oleh mata kita. Telinga kita ada yang tidak boleh didengar, tapi ternyata kita mendengar itu. Kemudian dengan hati kita, bisikan hati kita, lintasan pikiran kita, itu pun menjadikan diri kita berkarat. Nah, di 11 bulan itu kita menjadikan hati kita dan lainnya kotor, maka Allah akan cuci dan Allah akan panaskan apa yang ada dari kita di bulan Ramadan ini. Kita akan digodok selama 30 hari, 29 sampai 30 hari, agar kita menjadi kembali fitrah, kembali suci seperti apa yang sudah Allah kasih ke kita pada saat kita baru lahir. Nah, apa aja ibadah-ibadah yang di dalamnya terdapat keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama, pada siang hari kita akan melakukan ibadah shaum, berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada saat bulan Ramadan, dia tahan semuanya, mulai dari mata tidak melihat yang dapat mengundang dari hawa nafsu, telinga pun demikian, lintasan hati dan pikiran semuanya dia tahan. Maka Allah akan memberikan keutamaan, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan yang kedua itu ada pada saat kita melaksanakan ibadah Qiyamul Lail. Apa itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail adalah berdiri untuk melakukan ibadah-ibadah pada saat orang lain tertidur. Kemudian kita berdoa, bermunajat semata-mata
hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keutamaan Ramadan yang ketiga adalah ketika menjelang subuh dianjurkan kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Kalimat paling pendeknya itu dengan kalimat Astaghfirullahaladzim, atau ada kalimat yang bisa kita lebih panjangkan lagi, biasa dibaca oleh bapak-bapak jamaah usai sholat atau ketika sholat di rumah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaiki min jami'il ma'asi wa junub. Inilah kalimat yang memang Allah inginkan keluar dari bibir kita, dorongan hati, agar di Ramadan ini betul-betul ampunan itu menjadi milik kita dan kita menghadap Allah dalam keadaan yang fitrah. Usai 1 Syawal kita menjadi seperti seorang bayi yang tidak memiliki dosa. Keutamaan yang keempat yaitu ada 1 malam di bulan Ramadan jatuh pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan, mulai tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Allah udah memberikan tanda-tanda. Salah satu dari malam ganjil terakhir itu akan ada malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika kita melaksanakan satu kegiatan ibadah, perbuatan baik tepat pada malam itu, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk mencatatnya, dan Allah akan perintahkan malaikat untuk memberi ganjaran kepada kita akan kegiatan kita hari itu dengan ganjaran pahala seolah-olah kita melaksanakannya selama 1000 bulan. Kalau kita konversikan menjadi tahun, itu kurang lebih 80 tahun. Maksudnya bagaimana? Misal kita mengucapkan istighfar dalam hati di atas tempat tidur, kita bermunajat, hati kita meminta lirih kepada bibir untuk mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Pas jatuhnya pada saat malam Lailatul Qadar, maka ucapan 1 kali yang keluar dari bibir kita itu akan dicatat oleh Allah menjadi catatan perbuatan yang seolah-olah kita lakukan selama 84 tahun. Masya Allah, begitu murahnya Allah terhadap pahala pada bulan ini. Jadi jangan sampai kita sia-siakan keistimewaan bulan Ramadan ini. Bagaimana kuncinya agar kita bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan? Catat ya. Yang pertama, semua perlu ikhtiar, harus pakai usaha. Tidak ada bonus yang dikasih jika memang Allah tidak melihat jerih payah umatnya. Maka keluarkan dulu lelahmu dalam beribadah. Nanti kita akan dapatkan itu insya Allah. Yang kedua, semangatkan diri. Jiwa-jiwa yang paham, memiliki ilmu pengetahuan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar, maka dia bisa memicu semangat diri untuk memperhatikan malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Jadi dasar ilmu ada apa dengan bulan Ramadan itu pun bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih bersemangat mencari pahala di bulan Ramadan. Yang ketiga,
jiwa-jiwa yang tidur, yang entah kenapa dia, kalau bahasa sekarang, mager, bangkitlah. Allah tidak menyukai orang yang bermalas-malasan. Ayo bangkit. Bangkit meraih itu. Ingat, yang pertama, ikhtiar itu akan diganjar oleh Allah. Yang terakhir yaitu anggap Ramadan ini sebagai Ramadan terakhirmu. Kita seolah-olah tidak akan bertemu dengan Ramadan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Andai saja kita berpikir di Syawal nanti umur kita tidak ada, maka kita akan sangat maksimal memanfaatkan kehidupan kita selama di bulan Ramadan. Dari Ibu, kupasan tentang keutamaan bulan Ramadan panjang lebar, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.